Sistem Necromancer, bab 268 sampai dengan 270. Bab 268. Bab 268, menulis surat kepada Lilith. Dini hari berikutnya, semuanya menyebar di dalam asosiasi. Kapal dagang menyiapkan sel untuk memenjarakan gadis-gadis muda di pulau itu sebagai makanan untuk mendapatkan darah. Meskipun Anda bukan orang baik, Anda tidak akan melakukan hal jahat seperti itu. Sial, kamu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Mereka pasti vampir, orang-orang itu tidak bisa mengubah sifat mereka. Begitu banyak gadis yang hilang di pulau itu, dan sekarang aku sadar pasti ada seseorang di dalam. Cari tahu dan aku akan memotong tulang rusuknya. Aula itu penuh dengan kutukan, dan beberapa bahkan berteriak agar asosiasi menyebutkan nama pembunuhnya. Pergi ke orang-orang itu untuk membalas dendam. Diakon, ruang belajar Sheila Gui. Dong 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 gelombang. Terdengar ketukan di pintu, dan si kurcaci Orin masuk. Diakon, apakah Anda mencari saya? Ohlin tampak sedikit lelah. Sheila Gui sedang duduk di belakang meja, mengenakan pakaian biru tua dan duduk tegak. Duduklah. Orin duduk. Sheila Gui melihat dokumen di tangannya dan berbicara perlahan. Diakon meminta saya untuk memeriksa masalah pemenjaraan gadis itu dan menceritakan lagi apa yang terjadi tadi malam. Oke. Olin berpikir sejenak dan menceritakan semua yang terjadi kemarin. Termasuk hilangnya orang tanpa petunjuk, hingga kepulangan terakhir dengan perahu. Konten yang sama dengan laporan yang diserahkan. Sheila Gui mendengarkan dengan seksama. Ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, dan dia masih sedikit terkejut di dalam hatinya. Dengan kata lain, tim 3 tidak memiliki petunjuk tentang orang hilang tersebut, jadi mereka meminta bantuan Wu Heng, wakil Diaken. Tidak hanya menemukan orangnya secara langsung, mereka pun menaiki kapal secara paksa dan membunuh seluruh awaknya. Hanya beberapa orang yang melompat ke kapal dan pergi. Ketika satu kapal penuh mayat muncul di pelabuhan, banyak orang mengepung mereka. Sekarang, kurcaci itu berbicara secara detail. Semuanya sudah jelas, tetapi sudah agak sulit dipercaya. Level memang mempengaruhi kemampuan bertarung seseorang. Tetapi hal ini belum mencapai titik di mana satu orang dapat menghadapi begitu banyak orang sendirian. Jika Wu Heng tidak dipindahkan dari tempat lain, dia akan mengira ini adalah drama yang direncanakan oleh pihak lain. Bagaimanapun, seorang necromancer bisa melakukan apa saja. Diakon, apakah saya masih perlu memberitahu Diaken tentang masalah ini? Saya akan memberitahu Diaken. Sheila Gui melirik ke pihak lain dan melanjutkan, jangan khawatir, memenjarakan gadis itu sebagai makanan darah sudah cukup untuk membunuh orang-orang ini 8 kali. Anda telah melakukan hal yang baik, dan asosiasi akan melakukannya, tidak secara tidak adil menuduhmu. Baiklah, terima kasih, Diakon Agung. Kurcaci itu terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan bertanya, Diakon, saya punya pertanyaan lain, apakah kapal barang itu dianggap rampasan perang? Sheila Gui meliriknya dan berkata, saya akan bertanya kepada Diaken dan nanti saya akan memberitahu Anda. Oh. Oke, turun dan istirahat, aku akan mengirim gadis-gadis itu kembali. Kurcaci itu berdiri dan memberi hormat lagi. Mundur secara langsung. Di ruang belajar, Wu Heng duduk di depan meja dan menguap, dan Underwear membawakan secangkir teh untuknya. Berdiri di belakangnya, dia dengan lembut mengusap bahunya. Mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu untuk tidur? Kata Underwear lembut, sebentar lagi fajar. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Wu Heng bersandar dan bersandar ke pelukan gadis rubah. Underwhale tersenyum dan berpelukan dengan lembut, wajahnya penuh kelembutan. Keduanya tinggal bersama untuk sementara waktu. Wu Heng berkata, pergi ke meja depan untuk mengambil kertas surat. Oke. Underwhale mengangguk dan langsung keluar. Tidak lama kemudian, dia kembali dari luar dengan membawa tumpukan. Wu Heng mengambilnya dan duduk di meja dan berpikir sejenak. Letakkan selembar kertas surat dan mulailah menulis. Pemimpin Lilith and Besmith, Wu Heng, wakil Diaken Treasure Island,
mengetahui selama penyelidikan hilangnya gadis-gadis muda di pelabuhan Treasure Island bahwa beberapa orang memenjarakan gadis-gadis dari berbagai kelompok etnis dan mengadakan pesta darah kemarahan dan kebencian penduduk pulau itu. Di antara mereka, sebagian besar tamu yang menghadiri pesta darah berasal dari latar belakang yang kuat. Saya rasa perilaku memakan darah itu seperti gejala setelah menggunakan benda aneh, cangkir darah. Surat ini memberitahukan informasi tersebut kepada pimpinan dan juga meminta pimpinan untuk mengatur tenaga untuk mengawasi masalah tersebut guna mencegah situasi serupa terjadi di tempat lain dan merusak reputasi klan malam di asosiasi. Wakil Diakon Pulau Harta Karun, Wu Heng. Petik 2. Lilith N. B. Smith adalah pemimpin faksi, pembisik rahasia, di asosiasi. Intelijen dan gosip dari seluruh dunia pada akhirnya akan berpihak padanya. Sebelumnya, ketika dia mendapatkan piala darah, Slater memberitahunya tentang pemimpin Lilith ini secara detail. Jadi, saya sangat ingat nama orang lain. Kejadian ini jelas merupakan gejala sisa dari piala darah. Lebih jauh lagi, orang-orang di Orde Rahasia masih menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Setelah memikirkannya sebentar, saya memutuskan untuk menulis surat ini. Entah itu untuk mencegah orang meminum darah di tempat lain, atau untuk menimbulkan masalah bagi Orde Rahasia. Tidak salah jika memberitahu pemimpin Lilith tentang masalah ini. Setelah menulis, masukkan langsung ke dalam surat dan segel dengan lilin penyegel subdiakon. Tulis penerima dan alamatnya. Weyer, kirimkan ini ke meja depan. Baik, Tuan. Underwale mengambilnya dan langsung keluar. Wu Heng berdiri dan meregangkan ototnya. Hanya ingin pergi dan pulang untuk tidur. Pintunya diketuk lagi. Memasuki. Pintu terbuka. Kapten Kurcaci masuk. Wakil Wu Heng. Wu Heng juga tercengang saat melihat kurcaci itu. Pihak lain telah kembali dari laut. Setelah membuka pintu dan masuk, kurcaci itu langsung berkata, Tuan Diakon Agung, saya telah membawa semua barang yang Anda inginkan. Anda dapat melihat kapan saya punya waktu dan saya akan mengirimkannya kepada Anda. Sebelum pihak lain melaut, Wu Heng memang memesan sejumlah barang. Saat ini, Underwale juga berjalan kembali dari luar. Kurcaci itu memberi hormat, Nona. Underwale mengangguk. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi, Weyer akan ikut dengan kita. Kurcaci itu membuka pintu secara proaktif dan penuh hormat. Berjalan keluar bersama-sama. Sepanjang jalan, banyak anggota staf tersenyum dan menyapa. Wu Heng menjawab, berpikir untuk mendesak tim konstruksi untuk mempercepat pekerjaan dekorasi. Asrama yang disediakan oleh asosiasi juga bagus, tetapi setiap keluar harus melewati aula asosiasi. Tidak senyaman memiliki tempat tinggal sendiri. Sampai ke kapal kurcaci, kabin yang remang-remang dipenuhi dengan segala jenis muatan. Ini busur kayu yang kamu minta, totalnya ada 500 buah. Penutup kain minyak dibuka, memperlihatkan busur kayu yang tersusun rapi di dalamnya. Weyer, coba lihat. Underwale secara acak mengeluarkan beberapa busur kayu untuk diperiksa, memasang tali busur, dan mulai menembak. Anak panah itu mengenai sasaran kayu di satu sisi dengan suara berdentang. Tidak masalah, kata Underwale. Karena aku berjanji padamu, aku tidak akan membodohimu dengan barang biasa. Kurcaci itu tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana dengan harganya? Sesuai kesepakatan, 25 koin perak, kata kurcaci itu. Harganya sama dengan pembelian terakhir dari para elf. Tampaknya pasar memiliki kisaran harga tertentu. Tanpa basa-basi lagi, Wu Heng mengeluarkan koin perak yang sesuai dan meletakkannya di ruang terbuka kabin. Para kurcaci dan pelaut segera tersenyum dan mulai menghitung. Tangan menunggu hingga dipastikan bahwa skornya benar. Wu Heng juga menyingkirkan semua busur kayunya. Tuan Wakil Diakon, apakah Anda memerlukan barang lain? Kami akan berlayar ke pelabuhan Netale. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami dapat membelikannya langsung untuk Anda. Kurcaci itu melangkah maju dan bertanya dengan ekspresi rajin di wajahnya. Belum. Jika kamu butuh sesuatu, aku akan menghubungimu.
Bagus. Wu Heng membawa Underwhale keluar dari kapal kargo. Dalam perjalanan, saya juga melihat-lihat dan menemukan bahwa kapal yang saya bawa kembali tadi malam telah diblokir. Kembali ke asosiasi, masih tidak ada yang terjadi di sore hari. Underwhale kembali ke kantor dan belajar, sedangkan Wu Heng kembali ke kediamannya. Di rumah, Minnie duduk di meja kopi dan berlatih menulis. Setelah sekian lama, Minnie belajar dengan sangat cepat, tidak hanya kata-kata di dunia ini, tetapi juga karena ada beberapa cerita komik di rumah. Mempelajari karakter Cina juga sangat cepat, bahkan beberapa kalimat dapat diterjemahkan. Wu Heng merasa Minnie telah memilih profesi yang salah. Mungkin lebih baik beralih ke profesi intelektual atau menguraikan dokumen arkeologi. Ah, tuannya sudah kembali. Minnie berteriak dengan semangat dan bergegas ke depan. Wu Heng memeluknya dengan pinggulnya, berbalik setengah lingkaran, dan menurunkannya lagi. Mau makan? Tanya Minnie. Aku belum lapar, aku menunggu Weir kembali. Wu Heng mengeluarkan cincin luar angkasa berukuran 2 kubik dan menyerahkannya padanya, ini untukmu. Terakhir kali, Wu Heng diberikan kepada Wen Manxia dan Underwhale, tetapi Minnie tidak mendapatkannya. Kali ini saya mendapatkannya lagi, jadi saya berikan langsung padanya. Akan lebih nyaman jika memiliki cincin luar angkasa. Melihat cincin luar angkasa itu, Minnie langsung berseru, "Wah, saya juga punya, bagus sekali, terima kasih Tuan." Kemudian, dia langsung melompat, menggantungkan seluruh tubuhnya di tubuhnya, dan menciumnya. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggang lawannya dan menikmati ciuman penuh kasih sayang kelinci kecil itu. Setelah lama berpisah, Minnie masih memegangi wajahnya, menjulurkan lidahnya, dan menjilat bibirnya. Bisakah kamu menggunakannya? Wu Heng bertanya. Yah, saya belum menggunakannya. Cobalah berkomunikasi dengan pikiranmu. Oke. Minnie berkonsentrasi untuk mencoba berkomunikasi, lalu mengambil gelas air di sebelahnya dan langsung memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Dunia ini memiliki pemahaman bawaan tentang penggunaan alat peraga sihir. Sama seperti anak-anak di dunia modern, belajar menggunakan ponsel pintar sangatlah mudah. Bagus sekali, kamu bisa menyimpannya saat membeli bahan makanan nanti. Minnie tersenyum. Wu Heng menyentuh kepala dan telinganya dan berkata, "Oke, kamu bisa bermain sendiri. Aku akan pergi ke ruang belajar dulu. Ayo buatkan makanan enak untuk tuan malam ini." Wu Heng mengangguk sambil tersenyum dan memasuki ruang kerja di satu sisi. Buka gerbangnya dan pergi ke dunia zombie. Wu Heng keluar dari bangunan tempat tinggal. Orang-orang yang selamat di jalan tersenyum dan menyapa. Dia mengambil walkie-talkie dan baru saja menelepon Li Yahong ketika dia melihat Qiangzi berjalan dengan cepat. Yang mulia, ada apa? Wu Heng melihatnya terburu-buru. Qiangzi berjalan cepat dan berkata secara misterius, "Serigala besi sudah siap." "Di mana itu? Coba saya lihat." Qiangzi mengambil walkie-talkie dan berkata, "Bawa ke sini." Di sisi lain gudang, ada 2 pria seukuran hadron. Bersama-sama mereka membawa benda besi hitam dan berjalan mendekat. Bab 269. Bab 269, Desain Gagal. Kedua pria itu datang membawa serigala besi. Ia berdiri di tanah dengan dentang. "Yang mulia." Keduanya menyapa, menyerahkan pedang serigala besi kepada Qiangzi, lalu pergi. Qiangzi memegang serigala besi dengan satu tangan, menggaruk kepalanya dengan tangan lainnya, dan berkata, "Ini sedikit berbeda dari sketsa aslinya. Yang sebelumnya terlalu berat, jadi kami memperpendek jumlah dan panjang cabangnya, dan akhirnya itu menjadi seperti ini." Wu Heng melihatnya dengan cermat. Satu tombak utama mempunyai 9 cabang besi. Dikatakan sebagai serigala besi, tapi sekarang lebih terlihat seperti gada berduri panjang. Ini benar-benar berbeda dari draft aslinya. "Aku akan mencoba bebannya. Ini cukup berat," kata Qiangzi dan menyerahkannya. Wu Heng juga mengetahui hal ini dan bertanya, "Apa yang bisa dilakukan?" Qiangzi tidak berkata apa-apa dan langsung menyetujuinya.
Tidak ada masalah jika rongga dada didesain sebagai ruang pelepasan bom. Wu Heng melihat gambar itu dan sedikit mengernyit. Ini tidak praktis, tapi terlihat keren sebagai hiasan. Mari kita minta bengkel memproduksi lebih banyak trisula dengan bilah yang lebih tajam. Qiangzi bertanya, bagaimana? Wu Heng membungkuk dan berkata, oke. Ini terlalu berat untuk digunakan. Kata Wu Heng sambil meninju serigala besi itu ke tanah. Saya melaporkan beberapa pekerjaan kepada raja, saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengobrol. Kata Qiangzi, berbalik dan pergi. Qiangzi di samping melebarkan matanya saat ini, menatap Wu Heng dengan tidak percaya. Mari kita bicarakan hal itu. Keduanya bekerja sama untuk membawanya, dan itu diperlakukan seperti tongkat. Hanya ada dua aspek, yaitu membersihkan jalan menuju dunia luar sehingga lebih banyak tempat perlindungan dapat datang untuk ditukar, atau memberikan kesempatan kepada para penyintas untuk terus memperoleh emas dan perak. Ia berkata, emas yang dapat ditukar di setiap shelter semakin sedikit. Lama-kelamaan akan sulit untuk mendapatkan berapa banyak emas. Tidak. Wu Heng berkata, bagaimana jika kait pertamamu tertancap pada suatu bangunan dan zombie menarik naga terbang itu ke bawah? Jika kamu memasang parang kecakar kedua, dia tidak akan bisa mendarat. Keduanya tidak terlalu bagus. Wu Heng mengambilnya, menghadap ke ruang terbuka di depannya, dan berputar 2 kali. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, mari kita belajar ke arah pengeboman. Rasanya lebih dapat diandalkan. Li Yahong menyerahkan tas itu. Setelah dibuka, ada beberapa perhiasan emas dan perak di dalamnya. Suster Hong, sapa Qiangzi. Dengan kekuatan 34 poin, terasa berat. Dilengkapi dengan kerangka biasa, akan semakin sulit melawan zombie. Cari di tempat yang aman dan bunuh beberapa zombie yang sendirian, Anda mungkin bisa mendapatkannya. Tetapi setiap tempat penampungan harus memiliki emas sebelum dapat dikirim ke sini. Bagaimana dengan pilihan kedua? Wu Heng terus bertanya. Hadron membalik halamannya lagi, dan pola di atasnya menjadi lebih berlebihan. Sambil berdiri di samping Iron Wolf, dia mengeluarkan draft sebelumnya dan berkata, izinkan saya menunjukkan peralatan naga terbang yang kami pelajari. Pada akhirnya, emas memang tidak berharga. Kami menambahkan cakar kait ke cakar naga, menukik pada jarak tertentu, mengaitkan zombie ke langit, lalu melemparkannya hingga mati, atau langsung memasang parang untuk menyapu zombie dan membacoknya hingga mati. Bukannya dia menggunakan penekanan, tapi tengkoraknya menggunakan penekanan. Melempar anak panah memiliki tingkat kematian yang rendah, sedangkan balok besi dan batu berat dan tidak dapat dibawa dalam jumlah banyak. Apa topiknya? Dari cakar naga, bilahnya terjulur, sama seperti milik Wolverine. Dahi. Tetapi jika sudah diganti, akan sulit menemukan emas dan perak baru. Saat keduanya sedang mengobrol, Li Yahong berjalan dari depan sambil membawa tas. Kami telah membuat 2 dugaan tentang ciri-ciri naga terbang. Yang pertama adalah membiarkan naga terbang menjatuhkan bom, seperti pesawat menjatuhkan bom, dan yang kedua adalah menambahkan senjata pada cakar naga tersebut. Oke, aku akan membiarkan seseorang melakukannya saat aku kembali. Hadron menunjuk ke gambar itu. Ada lukisan naga terbang di atasnya, dan ada beberapa bom di bawahnya. Naga tulang itu bisa merancang rongga dadanya menjadi ruang bom untuk menjatuhkan bom. Tentu saja, kami tidak punya bom. Ide kami adalah menjatuhkan beberapa bom, panah pendek, atau besi dan batu. Petik 2. Qiangzi mengangguk, oke. Dengan kata lain, jalan menuju arah lain juga harus dibersihkan. Biarkan lebih banyak orang yang selamat datang dengan selamat untuk bertukar perbekalan. Pilihan kedua adalah memberi mereka beberapa senjata dan peralatan sehingga mereka dapat membersihkan zombie sendiri dan mencari lebih banyak emas. Di dunia modern, banyak orang yang memakai perhiasan emas dan perak, selama mereka memiliki kemampuan untuk membunuh zombie. Anda bisa mendapatkan sesuatu. Biarkan mereka fokus membunuh zombie dan mendapatkan emas dan perak. Hal ini juga dapat mencegah para pengungsi menjadi putus asa dan fokus pada bengkel mobil.
Peralatan apa yang menurutmu lebih baik untuk disediakan? Wu Heng terus bertanya. Yang paling laris saat ini adalah busur panah, dan ada juga pelindung lengan, keduanya memiliki pasar yang bagus. Li Yahong berpikir sejenak dan berkata, tiba-tiba saya menemukan bahwa dunia ini tampaknya secara bertahap berkembang menjadi bentuk alien. Arbal bow dan armor telah menjadi item yang diperlukan. Bisakah kamu menggunakan busur dan anak panah? Wu Heng mengeluarkan busur dan anak panah kayu dari cincin luar angkasa. Li Yahong mengambilnya, menarik busur dan memasang anak panah. Terdengar ledakan, dan tali busur bergetar. Anak panah itu tidak melesat, melainkan meninggalkan tangan dan mendarat di sisi kaki dengan bunyi dentang. Hampir tersangkut di kaki. Li Yahong melihat anak panah di tanah dan berkata dengan rasa malu, ini tidak sama dengan yang ditayangkan di TV. Mungkin saya perlu berlatih. Penggunaan busur dan anak panah memang tidak sesederhana panah otomatis. Wu Heng mengangguk, saya akan menemukan cara untuk memberi Anda busur dan baju besi. Kemudian kondisi pertukaran akan dilonggarkan, sehingga setiap tempat penampungan akan memiliki kesempatan untuk bertukar lebih banyak. Bagus. Wu Heng tersenyum, ayo pergi ke kerangka. Kemudian keduanya pergi ke komunitas tempat kerangka itu ditempatkan. Wu Heng akan memberikan 500 busur dan anak panah kayu yang dibelinya dari kurcaci kepada prajurit kerangka. Li Yahong mengatur agar orang-orang memasang sasaran kayu di masyarakat. 500 pemanah mulai berlatih. Busurnya padat dan tajam, dan anak panahnya melesat keluar dan melesat ke arah sasaran molibdenum. Adegan itu masih sedikit mengejutkan. Berbeda dengan Li Yahong, kerangka dapat menembakkan anak panah setelah mengambil busur dan anak panah, namun akurasinya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka meleset dari sasaran. Perlu waktu untuk berlatih. Setelah menonton sebentar, dia membawa Li Yahong kembali. Besok pagi, ayo pergi ke alun-alun untuk membersihkan zombie dan bergerak maju, kata Wu Heng. Bagus. Pada tengah malam, suhu turun sedikit. Wu Heng berdiri dan menutup jendela yang terbuka. Li Yahong terbangun dari tidurnya, mendengus pelan, dan berkata dengan malas, ada apa? Tidurmu tidak nyenyak. Menutup jendela. Setelah Wu Heng selesai berbicara, dia masuk ke dalam selimut lagi dan dengan lembut membelai punggung mulus orang lain. Balikkan sedikit dan tekan perlahan lawan di bawah Anda. Sudah waktunya, apakah kamu tidak lelah? Li Yahong sedikit menopang dadanya dengan lengannya, dan kakinya secara alami menyilangkan pinggangnya. Kamu lelah. Li Yahong tersenyum, melirik ke samping, dan berkata, selama kamu tidak lelah, aku tidak perlu berusaha keras. Nafas Li Yahong berangsur-angsur menjadi lebih berat, lengannya sedikit menegang, dan dia memeluk orang lain. Keluarkan lidah merahnya lalu jilat lembut seperti kucing sedang minum air. Keesokan harinya, dini hari. Sesuai dengan rencana kemarin, hari ini kami akan terus membersihkan zombie di sepanjang jalan. Treasure Island relatif stabil, namun levelnya masih perlu ditingkatkan. Bus Li Yahong diparkir di luar, dan Wu Heng menaikinya dengan banyak kerangka khusus. Karena jaraknya tidak jauh, sekitar 2 kilometer. Tidak ada niat membawa konvoi. Biarkan kerangka itu keluar dan bersiap untuk pergi. Wu Heng berkata langsung, hore, ada banyak langkah kaki di komunitas di satu sisi, dan sejumlah besar kerangka keluar dari komunitas. Kelilingi mobil penumpang di tengah. Ayo pergi, kata Wu Heng. Bus mulai dan bergerak maju perlahan. Tentara kerangka di kedua sisi berubah dari berjalan cepat menjadi berlari, mengikuti di tengah mobil penumpang. Tulangnya bergetar. Sekitar setengah jam, tentara berjalan melewati Bifeng Life Plaza yang terakhir kali dibersihkan. Sejumlah besar zombie mulai bermunculan di depan. Raungan terdengar satu demi satu, dan zombie yang bergegas keluar dari gang dan toko di kedua sisi seperti sungai yang menyatu. Wu Heng membuka pintu mobil dan melihat mayat Wuyang-Wuyang di depannya. Berkata langsung, pemanah, tembak. Hah, gelombang. Sejumlah anak panah melesat ke langit. Dalam hal ini, tidak perlu tepat.
Selama Anda melemparkannya ke depan, Anda hampir dapat mencapai sasaran tanpa menembaki orang Anda sendiri. Puf-puf gelombang ding 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 ding. Anak panahnya jatuh seperti hujan lebat. Zombie yang berlari itu langsung ditusuk ke landak, gemetar karena kekuatan anak panah dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bangun dan melanjutkan serangan, dia diinjak kembali ke tanah oleh zombie yang melonjak di belakangnya. Sekelompok besar mayat tersandung dan berguling menjadi bola. Hujan anak panah terus turun, dan gelombang zombie terus berjatuhan ke tanah. Kematian yang disebabkan oleh anak panah masih lemah. Meskipun tubuh zombie ditembus, hal itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Masih memasukkan panah, terus menyerang. Kelompok mayat itu jaraknya hampir 300 meter. Wu Heng memerintahkan lagi, pelempar tombak, buang mereka. Hah, gelombang. Tombak besi itu jatuh, dan mayat-mayat itu kembali jatuh ke tanah. Setelah beberapa kali serangan jarak jauh, jumlah mayat hampir berkurang setengahnya. Detik berikutnya gelombang. Sekelompok mayat bertabrakan langsung dengan antrian kerangka, dan terdengar suara tamparan yang keras. Kedua belah pihak mulai bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Suara huru-hara bergema di seluruh area. Ding gelombang. Saat bertarung, tiba-tiba, perintah sistem muncul secara tiba-tiba. Level Anda ditingkatkan ke level 11, kecerdasan +1, persepsi +1. Buka kunci prestasi, akselerasi perapalan ejaan. Bab 270. Bab 270, apakah kamu sudah cukup makan? Ditingkatkan. Tingkatkan ke level 10 dan tetap bunuh partai Warhammer di Kota Luntam. Setelah itu, saya mengikuti beberapa pertempuran satu demi satu, hingga hari ini, saya akhirnya mencapai level lain. Wu Heng melihat ke medan perang. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia melihat atribut dan keahliannya. Atribut, kekuatan 34, ketangkasan 28, konstitusi 37, kecerdasan 34. Persepsi 22, karisma 27. Dua atribut level ditambahkan ke kecerdasan dan persepsi. Kecerdasan juga telah menyusul kekuatan. Terus periksa prestasi yang baru dibuka. Buka kunci prestasi, akselerasi perapalan ejaan. Akselerasi perapalan ejaan, kecerdasan dan semangat Anda telah meningkat secara signifikan, dan Anda dapat menyelesaikan operasi perapalan ejaan yang lebih kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Seluruh jalan dipenuhi mayat zombie. Segera, mayat-mayat itu ditimbun. Efek dari spellcasting acceleration secara harfiah adalah meningkatkan kecepatan casting. Pertempuran telah berakhir. Seperti truk yang lepas kendali, ia merajalela di antara mayat-mayat, lengannya terus terayun, dan sejumlah besar zombie terlempar. Mayat dan kerangka yang melonjak masih terjerat. Tengkorak mulai membawa mayat, dan sisanya mulai mengumpulkan panah dan tombak besi di seluruh tanah. Kemudian antrian kerangka mulai bergerak maju, membersihkan semua sisa mayat seperti penggiling daging. Dengan suara keras saat mendarat di tanah, ia langsung menabrak sekelompok mayat. Bersihkan medan perang, perintah Wu Heng lagi. Masih ada jarak tertentu, jadi dia melompat tinggi. Jumlah zombie telah berkurang sebagian besar, dan hanya beberapa zombie yang masih menyerang dengan gila-gilaan. Sang Dewi jatuh seperti bunga, di sekeliling jalan di kedua sisi. Sejumlah besar kerangka berdiri dari tumpukan mayat dan bergabung dalam antrian. Bagi para penyihir, bahkan ahli nujum, ini juga merupakan keahlian yang sangat praktis. Wu Heng melirik beberapa kerangka cacat di sampingnya dan berkata, kalian harus pergi juga dan menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Wu Heng mengeluarkan tongkatnya dan mulai melepaskan Dead Course Battlefield. Setelah memeriksa atribut dan spesialisasi, Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke medan perang lagi. Beberapa kerangka cacat bergegas keluar dengan langkah besar. Ketika anak panah dan tombak besi hampir terkumpul, Wu Heng terus memberi perintah dan bergerak maju. Dari pagi hingga senja, gelombang zombie terakhir terbunuh, dan seluruh jalan dipenuhi mayat.
Tengkorak mulai membersihkan medan perang. Li Yahong mengenakan topeng dan berkata, "Saya akan mengirim konvoi, dan saya akan mulai mengatur orang untuk mengumpulkan perbekalan dalam 2 hari ke depan." Bagus. Wu Heng mulai melepaskan keterampilannya, dan kerangka berdiri dari mayat. Segera, konvoi datang. Li Yahong mulai menjelaskan tugasnya. "Mari kita lakukan penelusuran sederhana pada toko-toko di sepanjang jalan terlebih dahulu, lalu ajak lebih banyak orang besok untuk menelusurinya. Tunggu hingga penjelasannya selesai." Wu Heng menaiki bas Li Yahong dan kembali ke terminal penumpang. Li Yahong menjalankan urusannya sendiri. Wu Heng juga melewati gerbang batas dan kembali ke Pulau Harta Karun. Keluar dari ruangan, suara masakan Mini terdengar dari dapur. Melihat Wu Heng keluar, Mini segera tersenyum dan berkata, "Tuan, tunggu sebentar, makan malam akan segera siap. Jangan terburu-buru, aku mandi dulu. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu." Mini menyeka tangannya. Wu Heng menyentuh kepalanya dan berkata, "Tidak, bukan berarti aku sendiri tidak tahu bagaimana melakukannya." Mandi dengan nyaman di kamar mandi. Ketika dia keluar, Underwhale mengenakan pakaian rumah yang longgar, memperlihatkan 2 betis putihnya. Dia meringkuk di sofa dan melihat dokumen di tangannya. "Tuan," teriak Underwhale pelan. Wu Heng mengangguk, duduk di sampingnya, dan memeluk gadis rubah itu. "Kaitkan lengan Anda di pinggang, ikuti ujung kemeja Anda, dan raih ke dalam untuk meraih kebulatannya." Wajah Enyer sedikit merah, dan dia bersandar ke pelukannya dengan malu-malu, ekornya yang berbulu sedikit bergoyang. "Apakah ada yang terjadi dengan asosiasi itu?" Wu Heng bertanya. Pada saat ini, peran asisten ikut berperan. Underwhale memutar tubuhnya sedikit dan menjawab, "Bukan apa-apa. Beberapa anggota asosiasi terlibat dalam masalah pemenjaraan gadis itu, dan mereka sekarang sedang diselidiki." "Apakah ada anggota asosiasi?" "Yah, masalah ini menyebabkan kemarahan publik di pulau itu, dan asosiasi juga menanggapinya dengan serius." "Apakah itu sebuah asosiasi atau pasukan keamanan lokal?" "Tidak ada cara untuk menghindari orang mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu demi kekuasaan. Sebenarnya bukan hal yang aneh untuk mencari tahu tentang anggota tim." "Apakah hadiah untuk tim 3 sudah dirilis?" "Tidak." Suara Enwaya menjadi semakin pelan, dan seluruh tubuhnya memeluknya. Kemudian, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, Guru, ada kabar dari tim dekorasi. Kita bisa berangkat untuk penerimaan besok." Saat ini, Mini masuk dari dapur sambil membawa makanan. Melihat 2 orang yang saling menempel, dia bercanda, "Sister Weyer, bukankah dia sudah kenyang?" Underwhale memutar matanya ke arahnya, berhenti bicara omong kosong. "Hehe." Mini tersenyum dan melanjutkan, "Apa yang Tuan dan Sister Weyer bicarakan?" Underwhale duduk dan berkata, "Rumah baru telah didekorasi. Tim dekorasi telah memberitahu kami bahwa kami dapat pergi dan memeriksanya kapan saja." "Benarkah? Bisakah kita akhirnya tinggal di sana?" kata Mini bersemangat. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat apakah kita punya waktu besok. Ayo kita pergi dan memeriksanya bersama. Jika tidak ada masalah, kita bisa langsung pindah." "Ya." Mini bersorak lagi. Kemudian mereka bertiga duduk untuk makan bersama. Terus membicarakan beberapa penataan rumah baru. Dan topik menanam apa di taman depan dan belakang. Sudah makan malam, Wu Heng membawa mereka berdua ke ruang pelatihan asosiasi. "Saat ini sudah agak terlambat. Ketika saya masuk, beberapa anggota tim kebetulan akan berangkat. Tunggu sampai orang-orang ini pergi." Seluruh ruang pelatihan ditempati oleh 3 orang. Mini terus melatih keterampilan tinju dan menendang dengan bawudong, dan gerakannya menjadi semakin kuat. Wu Heng terus mengeluarkan pedang, instruktur, benda langka dan memulai pelatihan ilmu pedang. Dengan gerakan tersebut, tulang-tulangnya bergetar. Underwhale juga mengeluarkan pedang dan berdiri tidak jauh dari situ, melakukan keterampilan pedang bersama. Mereka berlatih hingga larut malam,
dan mereka bertiga kembali ke kediaman mereka bersama. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke asosiasi bersama. Sebelum berangkat, periksa tempat tinggal baru. Berita datang dari tim ketiga bahwa layanan berjasa membunuh pemimpin kelompok bajak laut Gigi Hiu telah diperoleh. Wu Heng membawa kedua putrinya dan langsung pergi ke aula. Biarkan mereka berdua menunggu sebentar, lalu dia berjalan ke meja depan. Tuan Diakon Agung, staf meja depan tersenyum dan memberi hormat. Saya memiliki layanan berjasa tingkat ketiga. Tolong tunjukkan saya buku keterampilan yang bisa ditebus. Tunggu sebentar, seseorang berkata di tempat kerja dan mulai bersiap. Segera, beberapa buku keterampilan dikirimkan kepadanya. Wu Heng menundukkan kepalanya dan menoleh. Objek aktif teknik awan kematian kerucut es, transplantasi tulang teknik wabah nafas kematian.